Ambil Alkitabnya, buka bersama dengan saya di Yosua pasal yang ketiga. Saya beri judul ketika penggenapan janji terasa lama sekali. Jadi sebelum perjamuan nanti, kita harus makan firman dulu sama-sama ya. Kita akan diteguhkan iman setiap kita oleh firman Tuhan. Kita baca Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 5 saja. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Katakan amin. Praise the Lord ya. Nama Yosua itu bagus. Jadi kalau Anda bernama Yosua, beruntunglah Anda. Kesamaan kata Yosua itu sebenarnya adalah Yesus. Artinya Allah menyelamatkan. Tapi ini dua pribadi yang berbeda ya. Ini Yosua adalah jenderal perang. Dia adalah penerus Musa di perjanjian lama. Yesus Kristus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pernah nggak kita merasakan menunggu penggenapan janji atau jawaban doa itu terasa lama sekali? Seringkali kita jenuh sebelum doa kita dijawab. Dan kita ragu, apakah akan dijawab? Penggenapan janji itu bisa terasa lama. Karena mungkin hati kita itu sedang diuji imannya. Sebenarnya penggenapan janji itu nggak lama juga. Semua indah pada waktunya. Tuhan tuh punya waktu untuk segala sesuatu. Tapi kalau terasa lama sekali, mungkin fokus kita aja yang beda. Fokus kita pada masalah. Kalau fokus kita pada Tuhan, tidak akan terasa sebab segala sesuatu akan indah, tepat pada waktunya. So God is never too early, nor will He be too late. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan juga tidak pernah terlalu dini. Semua indah pada waktunya. Nah, bagian kita ini sekarang, kalau dari Tuhan tidak perlu ditolong, tidak perlu dibantu sama sekali. Bagian manusianya itu loh, kita harus bagaimana ya? Ketika kita menerima sebuah janji kok enggak kunjung digenapi. What must I do? Apa yang harus kulakukan? Saya harus berbuat apa? Atau saya tidak perlu berbuat apa-apa? Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari Yosua, hamba Allah di perjanjian lama. Kita baca ayat pertama lagi, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Garis bawahi kata Yosua bangun pagi-pagi. Kalau kita memperoleh sebuah janji, kok belum juga digenapi, terasa lama sekali. Ya, poin ke-1 saya munculkan di sini, simpel saja. Tetaplah bangun pagi untuk mencari Tuhan. Strive to be an early person. Bukan berarti kalau doa di pagi hari itu lebih holy, ya enggak. Tetapi berikan your first fruit atau berikan waktu pertamamu tiap hari baru kepada Yesus Kristus. Tetaplah bangun pagi untuk mencari Tuhan. Sekalipun hari ini kayaknya bakalan membosankan. Masalah belum pergi. Apalagi kalau yang kena virus tertentu atau penyakit harus isolasi. Aduh, I'm not looking forward. I'm not looking forward to living this day. Saya tidak berharap, kayaknya kalau anak muda, seorang siswa besok mau ulangan gitu loh. Kalau bisa nggak perlu bangun, kalau bisa nggak usah bangun lagi. Bukan berarti mau mati, rasanya mau menghindari. Kayaknya aku nggak kepingin hari esok itu tiba, kalau bisa forever hari ini. Demikianlah orang yang dirudung masalah, merasa, aku nggak mau menghadapi hari esok ya Tuhan. Ingatlah,
keluarga saya, keluarga Saat Teduh yang tercinta, ingatlah bahwa kalau kita diberi hari yang baru, itu karena Tuhan mau berjumpa dengan kita. Anda tidak menyongsong hari yang baru setiap pagi untuk menyongsong masalah atau untuk menghadapi siapa. Pertama-tama itu yang menunggumu adalah Yesus Kristus yang mencintaimu. Yosua bangun pagi-pagi, meskipun dia memperoleh janji, dia pasti grogi. Kalau Anda baca di pasal 1, Tuhan harus ingatkan dia berkali-kali, hai Yosua, hambaku Musa telah meninggal dunia. Berkali-kali diberitahu, Musa telah mati. Ini untuk mengingatkan Yosua, move on dong. Karena dia masih merasa kehilangan. Dan dia, saya yakin, ada mindernya. Buktinya Tuhan ngomong begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berkali-kali, diulang lagi, jangan kecut atau tawar hati. Berarti Yosua itu ada semacam perasaan kurang percaya diri. Bagaimana tidak, dia memimpin jutaan rakyat, gak punya pengalaman, dulu adalah seorang budak. Tiba-tiba jadi jenderal katrolan. Itu hanya karena urapan. Dia bahkan punya titel, yaitu Abdi Musa. Nah sekarang kalau tuan majikan atau bahkan gurunya, sifunya, masternya, mentornya itu sudah mati. Rasanya Yosua pagi itu gak mau bangun lah. Perasaan saya sih dia gak mau bangun. Tapi dia bangun pagi-pagi. Ini yang membuat Yosua beda. Ini membuat Yosua kenapa masuk ke Kanaan yang lain tidak. Karena orang ini punya satu prinsip hidup. Tiap pagi aku bangun tidur, yang kuhadapi bukan masalah dan tantangan. Bahkan bukan janji dan berkat Tuhan. Ada satu pribadi yang menungguku di samping ranjangku, di samping ranjang saya, di mana saya meletakkan kepala. Di situ ada anak Allah. Dia menanti aku setiap pagi, dia menungguku setiap hari. Jadi sekalipun kalau Anda, contohnya ada di sini pasien corona misalnya, isolasi minimal 14 hari. 14 hari itu kalau bisa kill time deh. Kita bunuh waktu, jangan. Tiap pagi itu berharga, tiap hari itu luar biasa. Jadi bangunlah, usahakan. Meskipun besok tidak ada kegiatan karena Anda harus mengurung diri sendirian. Tetaplah usahakan early. Greet the Lord Jesus Christ. Sapa Tuhan Yesus setiap pagi. Dan ranjang usahakan harus rapi. Nggak ada sih tulisannya di Alkitab, nggak ada ajaran itu. Tapi it's good for you. Saya nggak pernah isolasi karena penyakit. Saya nggak pernah karena sakit saya harus dikurung sendiri, nggak pernah. Tapi berkali-kali saya isolasi untuk puasa. Untuk puasa dan mendoakan orang-orang yang sakit. Contohnya waktu saya pergi pelayanan satu tempat, bisa-bisa saya harus bepergian 1 minggu. Ya 1 minggu itu saya sendirian, saya nggak keluyuran. Saya keluar hanya untuk ibadah. Di mana saya khotbah, KKR contohnya, stadion misalnya. Nah, saya selalu kembali lagi. Jadi saya pernah merasakan seminggu itu sendirian, no TV, nothing. Masih mending sekarang ini ada HP, ada segalanya. Saya hindari semua hiburan itu karena saya isolasi dengan Tuhan. Itu pun saya usahakan every morning, tiap pagi. Saya tetap rapikan ranjang saya. Lalu habis itu saya lipat pakaian saya yang saya nggak pakai. Gosok gigi, mandi. Kalau saya puasa pun, saya raup wajah, sekalipun nggak ada orang di kamar saya, hanya saya sendirian dengan Roh Kudus. It's good for me. Punya disiplin tiap hari bahwa hari ini, it will mean something. This day will count. Hari ini, saya pastikan tidak akan begitu saja sia-sia. Jadi tiap pagi, look forward to meeting Jesus. Tetaplah bangun pagi untuk mencari Tuhan. Bahkan ketika penggenapan janji terasa lama sekali. Kayaknya jenuh menunggu. Sampai kapan toh ini? Masalah melulu. Mau mati nggak berani. Sekarang saya ngerti api neraka. Dan bunuh diri itu dosa yang mendatangkan maut. Saya nggak berani ke situ. Tapi saya mau maju juga nggak mau. Nggak enak loh perasaan gentayangan itu. Sedangkan kita itu diberikan firman, biarlah rohmu menyala-nyala kok rohnya penasaran. Kok malah seperti orang yang tidak tahu maju kena, mundur kena, nggak bisa kemana-mana. Nggak boleh begitu. Every morning, tetaplah bangun pagi seperti Yosua bangun pagi-pagi. Untuk mencari Tuhan Yesus. Dan untuk menerima job deskripsi yang baru. Siap, komandan. Apa yang harus kulakukan today?
Paling tidak kalau Tuhan tidak memberi Anda suatu tugas tertentu atau tugas baru, then katakan ini, today I will walk with my hands in God. Hari ini adalah hari di mana aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu dia. Ini Yosua. Ketika penggenapan janji terasa lama sekali, Yosua ini bukan menunggu 1 hari. Dia udah nunggu 40 tahun. Atau lebih dari itu zaman perbudakan Mesir. Tapi semua bangsa Israel bersama dengan dia yang berhasil masuk ini sudah menunggu 40 tahun. Sampai orang tua kakeknya, papa mamanya semua udah meninggal dunia dikubur di padang belantara. Di padang pasir itu. Tapi mereka masuk, mereka udah nunggu berabad-abad. Kita lihat. Ayat 2, setelah lewat 3 hari. Ayat 1 lagi, ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Udah sampai ke sungai Yordan ya. Berdebar-debar hatinya. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Mereka nggak tergesa-gesa. Mereka bermalam dulu. Mereka nggak terburu-buru. So it's okay. Kadang-kadang secara profetik ayat ini bunyinya bisa juga bicara begini. Bisa memiliki sebuah arti nubuatan dalam kehidupan kita. Bermalamlah sebelum menyeberang. Sometimes Tuhan izinkan ada masa kegelapan sebelum kita mengalami penggenapan janji. Berapa banyak di antara kita merasa, masalahku kok berat ya? Jangan lihat masalahnya, lihat titik terang. Malam akan berlalu, pagi akan datang. Saya percaya, orang yang hidupnya punya pengharapan tidak akan patah semangat atau putus asa. Saya tadi pagi, waktu saya bangun tidur, saya merasa tiba-tiba bisa mendadak merasa sedih sekali. Padahal saya nggak ada kesedihan apa-apa terus terang. Saya jaga hati terus dalam hadirat Allah. Tapi bisa perasaan despair, tahu ya, despair itu perasaan putus asa. Mulai saya curiga sebelum saya masuk ke ruang doa. Kayaknya ini bukan perasaan saya, tapi perasaan Anda. Sebagian Anda atau sebagian besar Anda. Keluarga Saat Teduh bersama sekarang ini. Dan ini yang dialami jemaat. Saya sebagai imam dengan I, huruf kecil. Sebagai imam dunia aja sebagai hamba Allah. Saya merasakan apa yang Anda rasakan. Makanya saya harus berdoa syafaat tadi pagi sebelum saya sampaikan firman. Firman yang saya sampaikan bukan dari pengetahuan. Firman yang saya sampaikan keluar dari perjumpaan. Saya doakan Anda tadi pagi. Saya berkata, Tuhan, mungkin ini yang dirasakan beberapa orang. Despair. Gak enak loh punya perasaan gitu. Maka saya kasih kabar baiknya ya. Malam ini akan berlalu bagimu. Bermalamlah dalam hadirat Allah sekalipun masih ada masalah. Pagi akan tiba. Katakan amin yang percaya. No need to despair. Tidak perlu putus asa. Setelah lewat 3 hari ayat 2. Para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Saya yakin ayat 2 ini terasa selama-lamanya. Mereka lewat 3 hari itu bukan hanya berdebar hati. Para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Itu pasti rasanya seperti forever. Sebab kayaknya bagi kita baca hanya 3 hari doang. Sebenarnya ini sudah 40 tahun seperti saya katakan tadi. They had waited forever for this day to come. Mereka udah nunggu tuh selama-lamanya kayaknya. Untuk hari ini akhirnya tiba. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Kenapa kita bersukaria? Karena hari ini kutunggu-tunggu. Hari kelepasan dari masalahku. Udah kutunggu rasanya 20 tahun ini. Udah kutunggu 3 bulan. Aku sudah dalam kondisi depresi begini ini sudah 7 tahun. Udah menantikan keturunan. Saya sudah stres ini berminggu-minggu. Gak ada yang nolong. Baca Alkitab juga rasanya gak tembus. Masuk hadirat Allah gak kerasa. Puji Tuhan, Anda gak perlu masuk sendirian. Kami bantu. Ayo masuk bersama-sama bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bersama-sama. Kayaknya hanya 3 hari. Rasanya seperti selama-lamanya. Padahal ini sudah 40 tahun sekian. It's okay. For God. Di dalam kamus Tuhan. Tidak ada yang namanya too late. Tidak ada. As long as you believe, selama Anda percaya, tidak ada namanya terlambat. Ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu. Ya, para pengatur pasukannya memberi perintah. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Lihat apa? Sebelum mengikutinya lihat apa? Lihat tabut perjanjian Tuhan. Yang diangkat siapa? Diangkat para imam yang memang suku Lewi. Lalu setelah mereka lihat, mereka harus berangkat dari tempat mereka berdiri atau dari tempat mereka berhenti
dan mereka harus mengikuti. Yang kedua, ketika penggenapan janji tak terasa lama sekali. Nomor 2, teruslah ikuti kehendaknya. Jangan bosan, jangan jenuh. Jangan quit, jangan berhenti, jangan menyerah. Tuhan tidak berkati stopper. Tuhan berkati doer. Tuhan tidak memberkati quitter. Tuhan tidak memberkati orang yang menyerah. Tapi Tuhan memberkati orang yang berusaha. Teruslah ikuti kehendaknya. Maksudnya apa? Kan ini suruh ngikuti tabut perjanjian kok bisa kehendaknya. Tabut perjanjian itu kan tempat bertumpunya hadirat Allah. Di mana tabut itu ada, itulah poros kehendak Allah. Tabut perjanjian ini diangkat oleh para imam. Bukankah imam ini adalah wakil-wakilnya Tuhan? Mereka harusnya mewakili Allah. Memang ada imam yang nakal. Ya, memang sekalipun ada uang palsu, kan tetap juga ada, kan nggak semua uang palsu. Mengerti maksud saya? Imam ini mewakili Tuhan yang mereka layani. Dengan kata lain, ayat yang kita baca di ayat 3, kita disuruh terus mataku tertuju kepadamu, Yesus. Dan terus mengikuti pengajaran daripada imam-imam yang baik, bukan yang nakal tadi. Imam-imam yang mengajarkan firman, yang mengajari hati umat Tuhan untuk mengenal kehendak Allah dalam hidupnya. Ikuti terus, atau teruslah ikuti kehendaknya. Jangan kita tawar-menawar. Yang kita mau itu hanyalah penggenapan janji. Jadi tipe orang yang all or nothing. Semua atau enggak sama sekali. Jangan begitu. Ikut Tuhan itu step by step soalnya. Tuhan enggak tiba-tiba bawa kita ke Gunung Sinai. Abraham pada waktu mau naik ke atas sana mempersembahkan Ishak, tapi ternyata kan Tuhan kasih domba. Domba beneran sebagai gantinya. Kan ada masanya dia mendaki itu perlahan-lahan. Musa juga sama. Waktu dia naik 40 hari, 40 malam di Sinai, yang penuh hadirat Allah. Jadi, karena Tuhan itu tidak pernah membawa kita langsung ke puncak gunung, tapi setiap langkah, teruslah ikuti kehendaknya yang sifatnya kecil-kecil dan mungkin bukan solusi problemamu. Mungkin soal mengasihi, soal bersyukur dulu. Suruh mendekat pada Tuhan. Bisa saja kita langsung muntap dan berkata, mendekat emangnya menyelesaikan masalah gua? Tidak. Tapi bersekutu dulu dengan pribadinya. Ikuti kehendaknya. Tuhan suruh doa-doalah. Tuhan suruh ampuni-ampunilah. Tuhan suruh bersyukur, jangan mengeluh. Tuhan suruh jaga kekudusan, ya sudah, jangan jatuh dalam dosa. Mentang-mentang sedang dalam masalah. Teruslah ikuti kehendaknya. Dan waktu kita baca di ayat 4, luar biasa Tuhan itu fair-nya. Tuhan itu adil. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Aduh Tuhan ini eksklusif, gak mau didekati. Bukan, mana ada ayah yang tidak mau didekati sama anaknya. Harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Lalu dijelaskan, maksud hati Allah itu harus ditangkap. Jangan kita hanya baca tulisan mentah-mentah, lalu kita salah paham kepada Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ketahuilah, jemaat saat teduh yang saya sangat cintai. 90% dari kehendak Allah dalam kehidupan kita itu bukan surprise. Bukan kejutan. Kita sudah tahu kok. Dan Tuhan suruh kita kasih jarak 2000 hasta itu supaya kita itu selalu memperhatikan dengan seksama itu kehendak Allah dalam hidupku, itu bukan. Supaya kita melakukan yang jadi kehendaknya dan jangan ke arah yang berlawanan. Tuhan tuh suruh kita itu berpikir, gak perlu berpikir keras, tapi berpikir jernih. Tuhan suruh kita menimbang dan mempertimbangkan. Tuhan suruh kita untuk dengar-dengaran, ambil waktu untuk merenungkan apa yang jadi kehendaknya lewat firman-Nya dulu. Itu maksudnya, beri waktu pada dirimu untuk bisa semakin diteguhkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 90% dari kehendak Allah itu bukan surprise. 10% itu kejutan. Itu pun ya, percaya nggak, Tuhan sudah persiapkan kita jauh-jauh hari sebelumnya. Terkadang kita itu masuk di dalam sesuatu yang kita nggak tahu. Seperti yang dikatakan tadi di ayat 4. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Tapi waktu kita masuk, alami itu natural aja. Kayaknya sudah berapa tahun terakhir ini, Tuhan memang mempersiapkan aku
untuk hari ini menghadapi ini. Ketika kita sungguh-sungguh menghadapinya, nggak seberat yang kita kira dan tidak membingungkan. Karena kita sudah diberi latihan, tanpa kita sadari, Sang Pejunan sudah membentuk kita berbulan-bulan untuk apa yang saya segera lalui. Baik itu berkat maupun lembah kekelaman. Kita itu sudah dipersiapkan. In other words, kalau kita itu ikuti kehendak Tuhan, kita tidak akan tersesat. Nggak akan kita tuh didapatkan, wow terkejut, lo kok, nggak ada lo koknya, nggak ada. Nggak ada. Kita hanya berkata, lead me, oh Lord. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu, pimpinlah kami. Ku butuh Engkau setiap waktu. Yang 5, ayat terakhir. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, perhatikan kata Yosua ya, penuh wibawa. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yang ketiga, ketika penggenapan janji terasa lama sekali, tekunlah beriman dalam kekudusan. Yosua beritahu kuduskan dirimu, tapi nggak berhenti di situ. Dia berkata kuduskan dirimu sebab besok Tuhan akan. Tekunlah beriman. Tanpa iman kita nggak bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman kita nggak bisa menerima apa-apa. Seperti orang yang bimbang, mendua hati. Di Alkitab dikatakan dengan jelas orang gitu nggak akan terima sesuatu. Dan dia tidak akan menerima apa-apa dari Yesus Kristus. Tekunlah beriman, jangan dilepaskan imannya. Mau nggak mau ya, kita nggak bisa menghindari selama-lamanya. Ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat, pasti kita ketatap iman atau kita memilih ketidakpercayaan. So you must choose. You choose faith or unbelief. Kita pilih iman atau tidak beriman kepada Tuhan. Tekunlah beriman, dan tekunlah beriman dalam kekudusan, supaya nanti imannya nggak dipakai melulu beriman untuk pengampunan dosa. Lah kan terus kembali ke square one atau break even point terus. Ke nol lagi, nol kecil, nol besar. Jangan. Hidup kita kayaknya belum maju soal penggenapan janji, tapi hidup kita harus maju dulu dalam Tuhan. Sebelum janji digenapi, rohani kita harus maju, kerohanian. Jangan muter-muter gitu, nanti kalau Tuhan baik sama kita, menurut versi kita, kita kudus. Nanti kalau Tuhan nggak baik, kok nggak nganggap kita, lalu kita dosa. Nanti selalu papasan sama Tuhan. Waktu Tuhan berkati kita nggak layak terima, seperti Esau itu. Ya kan? Nanti pada waktu kita mendapat berkat, pas berkat itu diberikan cuma-cuma, kita lagi nggak kudus. Lalu berkat itu berubah jadi kutuk. Selalu nggak jodoh sama Tuhan Yesus. Makanya itu tekunlah beriman. Saat nothing happens, nggak ada sesuatu apapun terjadi, tidak ada yang menarik. Di sekeliling kanan kiriku nggak ada kejadian, nggak ada keluaran. Tetap jadi imamat yang baik dalam kehidupanmu. Jangan lupa bahwa Tuhan tidak melupakan Anda. Jaga kekudusan. Jangan jatuh dalam dosa yang Anda bisa hindari. Jangan jatuh ke dalam kesalahan, sementara Anda punya pilihan untuk tidak ke sana. Why? Ya karena nothing happens. Nothing is happening. No, nothing is happening yet. Belum, bukan tidak. Supaya nanti kalau terjadi atau sudah diambang pintu, imanmu siap untuk menangkap. Bukankah Roma 5 katakan, iman itu pintu kepada kasih karunia? Tekunlah beriman dalam kekudusan, supaya nggak kembali ke square one. Tahu nggak, kekudusan itu a place of power. Dia a place of influence, a place of power, lebih tepatnya posisi kuasa. Dia menaruh kita di posisi atau lokasi yang strategis dalam hadirat Allah, sekalipun belum ada yang kejadian apa-apa, tapi waktu nanti Tuhan turun tangan kita kudus terangkat di hadapannya. Tekunlah beriman dalam kekudusan. Saya ngomong begini bukan berarti exclude atau otomatis orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa tidak masuk dalam perjanjian ini. Enggak. Kalau ada yang jatuh ya sudah, ayo nanti waktu perjamuan kudus kita ambil bersama-sama biar darah Yesus membasuh dosa. Sudah sih di Kalvari 2000 tahun lalu, biar Tuhan membasuh kaki. Kan kaki itu perjalanan hidupmu atau jalan hidupmu itu yang terkilir, yang terpelecok. Nah Tuhan akan basuh. Tuhan tidak perlu mati lagi untukmu, cukup kita
mengaku dosa kita, Tuhan ampuni. Tapi bagi Anda yang sekarang masih teguh berdiri, setia apalagi, saya dorong Anda untuk tetap tegap. Jangan goyah, upah besar menantimu. Sebab Tuhan yang berjanji, Dia setia. Allah kita tidak pernah menyesali kasih karunia, dan Dia tidak pernah berdusta. Tahu nggak? Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Justru ketika penggenapan janji terasa lama sekali, jangan-jangan ketika hatimu jenuh, jangan-jangan waktunya sudah dekat untuk janji itu digenapi. Waktu Anda berjalan ke arah gunung, dari jauh gunung kelihatan nampak di depan mata. Tapi waktu Anda mulai tidak melihatnya dalam visi penglihatan Anda, mana gunungnya? Mana gunungnya? Mungkin Anda sudah berada di kaki gunung itu. Justru waktu jenuh, bisa jadi waktunya sudah sangat dekat sekali. Penggenapan janji akan segera terjadi. Jangan kecewa, jangan putus asa. Jaga kekudusan, tekun beriman. Ketika penggenapan janji terasa lama sekali, 1, tetaplah bangun pagi untuk mencari Tuhan. 2, teruslah ikuti kehendak-Nya. 3, tekunlah beriman dalam kekudusan. Siapkan